Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 19 TMIA 388, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik AT Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi aritmatika. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai aritmatika. Pada aritmatika terdapat barisan dan deret. Barisan aritmatika adalah baris yang nilai sukunnya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan suatu bilangan. Sedangkan deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku barisan aritmatika. Adapun rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N dikurang 1B, di mana nilai UN didapatkan dari suku ke. A adalah suku pertama, N suku ke, dan B adalah beda. Rumus dari deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2, 2A plus N dikurang 1B, di mana nilai Sn didapatkan dari penjumlahan suku ke. N adalah suku ke, A adalah suku pertama, B adalah beda. Adapun rumus dari beda yaitu B sama dengan U2 dikurang U1, di mana U2 adalah suku kedua dan U1 adalah suku pertama atau suku ke-1. Selanjutnya, kita melangkah pada contoh soal. Di sini sudah ada soal yaitu diketahui barisan aritmatika 7, 5, 3, dan 1. Tentukan A suku pertama, B beda, C suku ke-40. Pembahasannya, suku yang pertama adalah suku pertama. Di sini dilihat adalah suku pertamanya adalah 7. Jadi suku pertamanya adalah 7. Kedua beda. Kita gunakan rumus B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan 5 dikurang 7 sama dengan min 2. Jadi bedanya adalah min 2. Selanjutnya ketiga yaitu suku ke-40. Kita masukkan rumus UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B, di mana A yaitu tadi suku pertamanya adalah 7, kita kasih masuk. N adalah suku ke, yang dicari adalah suku ke-40, jadi kita tulis 40 di min 1 dikali minus 2. Kenapa minus 2? Karena bedanya adalah minus 2. Selanjutnya 7 ditambah 39 hasil dari 40 dikurang 1 dan min 2 diturunkan. Selanjutnya 7 ditambah minus 78 hasil kali dari 39 dikali minus 2 menghasilkan minus 78. Dan terakhir U40 adalah 71 hasil dari 7 tambah minus 78. Jadi suku ke-40 yaitu 71. Nah, itulah penjelasan saya mengenai materi aritmatika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, kelas Dual System, NIM 19 TMIA 388, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik AT Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut atau pembagi. Bilangan pecahan berbentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0 dan
A, yaitu pembilang, dan B sebagai penyebut atau pembagi. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, bilangan pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan pembagi, di mana nilai pembilang lebih tinggi daripada nilai pembagi atau penyebut. Contohnya 1/4. Yang kedua, bilangan pecahan murni adalah bilangan pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Contohnya 1/8, 3/8, dan 7/9. Yang ketiga, bilangan pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas pecahan bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Contohnya 3 1/2 dan 6 2/3. Yang keempat, bilangan pecahan desimal adalah bilangan pecahan dengan pembaginya 10, 100, dan 1000 dan diikuti dengan tanda koma. Contoh, bentuk per 10, 7/10 adalah 0,7. Yang kelima, bilangan pecahan persen adalah bilangan pecahan dengan angka dibagi 100. Contoh, 20% sama nilainya dengan 20/100 sama dengan 0,2. Yang keenam, pecahan per mil adalah bilangan pecahan dengan angka dibagi 1000. Contoh, 40 per mil sama nilainya dengan 40/1000 sama dengan 0,04. Yang ketujuh adalah bilangan pecahan senilai, yang dapat dikatakan bilangan senilai apabila pembilang dan penyebut dikali maupun dibagi memiliki angka yang sama. Contoh, A per B sama dengan A kali M per B kali M. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, seperti A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N. Contoh, dua per 6 sama dengan 2 bisa dibagi dengan 2 per 6 dibagi dengan 2 sehingga menghasilkan 1/3. Selanjutnya, operasi hitung bilangan pecahan, kalian dan pembagian, seperti A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Contoh soalnya adalah, Angga ingin membuat sebuah kemeja membutuhkan 1/2 meter bahan kain. Jika Angga ingin membuat 3 kemeja, maka berapa meterkah bahan kain yang harus Angga butuhkan? Penyelesaiannya. Contoh soal cerita perkalian pecahan di atas dapat diselesaikan dengan cara berikut ini. 1/2 dikali 3 sama dengan 3/2 sama dengan 1/1 meter. Jadi, Angga membutuhkan 1/2 meter kain untuk 3 buah kemeja. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil penjelasan saya mengenai bilangan pecahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Kelas Dual System, NIM 19 TEMIA 388. Jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi persentase dan rasio. Yang pertama, apa itu persentase? Persentase adalah sebuah angka perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Kata persentase berasal dari bahasa Latin percentum, yang artinya per 100. Persentase sering ditunjukkan dengan simbol persen
Persentase juga digunakan meskipun bukan unsur ratusan. N% sama dengan N per 100. Jadi, N% dari suatu kuantitas adalah N per 100 dari kuantitas itu. Dengan demikian, 1% adalah 1 per 100 dari keseluruhan dan 100% menunjukkan keseluruhan kuantitas. Rumus menghitung persen. Persentase sama dengan dalam kurung jumlah bagian per jumlah keseluruhan tutup kurung dikali 100%. Nah, contoh soalnya. Pak Bowo membeli sebuah sepeda motor baru seharga 8 juta rupiah dengan cara mencicil di mana uang mukanya adalah sebesar 2.700.000. Pertanyaannya, berapa persenkah nilai uang muka atau DP pembelian motor tersebut? Penyelesaian. Persen DP sama dengan harga DP per harga motor dikali 100% sama dengan 2.700.000 per 8 juta rupiah dikali 100% sama dengan 0,15 dikali 100%. Persen DP sama dengan 15% dari harga sepeda motor. Yang kedua, apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih. Dalam menghitung rasio, harus menggunakan satuan yang sama. Apabila terdapat perbedaan, maka harus dilakukan penyamaan satuan terlebih dahulu. Secara umum, rasio dilambangkan dengan A per B atau A bagi B, di mana B tidak sama dengan 0. Contoh soal untuk rasio. Contoh soalnya itu, jika terdapat 3 buah kalkulator untuk setiap 4 orang siswa di sebuah sekolah dasar, berapa banyak kalkulator yang dibutuhkan untuk 44 orang siswa? Penyelesaian. Banyaknya kalkulator per banyaknya siswa sama dengan 3 per 4 sama dengan N per 44 sama dengan 3 kali 44 sama dengan N kali 4 dikali silang sama dengan 132 dengan 4N sama dengan N. N-nya dipindahkan jadi sama dengan 132 per 4. N sama dengan 33. Jadi, banyaknya kalkulator yang dibutuhkan untuk 44 siswa adalah 33 kalkulator. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil penjelasan saya mengenai materi persentase dan rasio. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Kelas Dual System NIM 19 TMIA 388, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik Ati Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perpangkatan. Langsung saja, A. Pengertian perpangkatan. Perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Dalam bahasa Inggris, perpangkatan disebut dengan power atau eksponen. B. Cara menghitung pangkat. Secara matematis, perpangkatan bilangan dapat dituliskan sebagai berikut.
A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N kali A adalah bilangan yang dipangkatkan atau bilangan pokok. N adalah pangkatnya atau eksponen. Dengan N adalah bilangan bulat positif. Contoh 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Sifat perpangkatan. 1. Semua bilangan pangkat 0 sama dengan 1. Contoh 0 pangkat 0 sama dengan 1, 1 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, perkalian bilangan berpangkat. Misal P pangkat M kali P pangkat N sama dengan P pangkat M tambah N. Contoh 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Yang ketiga, pembagian bilangan berpangkat. Misal P pangkat M dibagi P pangkat N sama dengan P pangkat M dikurang N. Jika perkalian di pangkatnya ditambah, beda halnya dengan pembagian pangkatnya dikurang. Contoh 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Yang keempat, perpangkatan bilangan berpangkat. Misal dalam kurung P pangkat M pangkat N sama dengan P pangkat M kali N. Contoh, dalam kurung 4 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6 sama dengan 4096. Yang kelima, bilangan dengan pangkat negatif. Secara matematis, bilangan dengan pangkat negatif dapat dirumuskan sebagai berikut. A pangkat minus B sama dengan 1 per A pangkat B. Contoh 3 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. 6. Bilangan dengan pangkat pecahan. Secara matematis, bilangan dengan pangkat pecahan dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M. Contoh 4 pangkat 3 per 2 sama dengan 2 akar 4 pangkat 3 sama dengan 2 akar 64 sama dengan 8. Yang ketujuh, perpangkatan bilangan pokok. Negatif. Jika bilangan pokok negatif dalam kurung minus P mempunyai pangkat M ganjil, maka hasilnya negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika bilangan pokok negatif minus P mempunyai pangkat M genap, maka hasilnya positif. Dengan P dan M adalah bilangan real. Saat M ganjil dalam kurung minus P pangkat M sama dengan negatif, saat M genap dalam kurung minus P pangkat M sama dengan positif. Contoh M ganjil dalam kurung minus 2 pangkat 3 sama dengan minus 2 kali minus 2 kali minus 2 sama dengan 4 kali minus 2 sama dengan minus 8. Contoh M genap minus 2 pangkat 4 sama dengan minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2 sama dengan 4 kali minus 2 kali minus 2 sama dengan minus 8 kali minus 2 sama dengan 16. Contoh soal. Yang pertama, 4A pangkat 5 kali 2 pangkat 4 A pangkat 2 tambah 6 A pangkat 7. Penyelesaian 4A pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 A pangkat 2 ditambah 6 A pangkat 7 sama dengan 4 kali 2 pangkat 4 A pangkat 5 dikali A pangkat 2 tambah 6 A pangkat 7 sama dengan 4 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali A pangkat 5 ditambah 2 tambah 6A pangkat 7 sama dengan 64A pangkat 7 tambah 6A pangkat 7 sama dengan 70A pangkat 7. Itulah tadi penjelasan mengenai materi perpangkatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, kelas Dual System, NIM 19 TEMIA 388, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang operasi aljabar. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton video selanjutnya. Pengertian aljabar. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Bentuk aljabar dan rumus aljabar dasar. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai pengubah suatu objek dalam masalah tersebut. 1. Rumus persamaan. Persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu persamaan ke bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Bentuk ini dapat berupa bentuk yang paling sederhana hingga kompleks. Persamaan dapat digunakan untuk membentuk suatu rumus matematika terhadap suatu masalah. Operasi aljabar. Operasi aljabar pada umumnya hampir sama dengan operasi hitung bilangan bulat. 1. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Contoh 1. Menyederhanakan aljabar. Sederhanakanlah bentuk aljabar 2x tambah 3y tambah 7x kurang 2y. Penyelesaian, urutkan suku-suku yang sejenis. 2x tambah 3y tambah 7x kurang 2y sama dengan 2x tambah 7x tambah 3y kurang 2y. 2x tambah 3y tambah 7x kurang 2y sama dengan dalam kurung 2x tambah 7x tambah 3y kurang 2y. 2x tambah 3y tambah 7x kurang 2y sama dengan 9x kurang y. Jadi hasilnya adalah 9x kurang y. 2. Operasi perkalian aljabar. 1. Perkalian dengan konstanta. Perkalian dengan konstanta dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. Contoh, 2y kali 3 sama dengan 6y. Dalam kurun 3y tambah x kali 4 sama dengan dalam kurun 3y kali 4. Tambah dalam kurun x kali 4 sama dengan 2y tambah 4x. 3yz kali 7 sama dengan 21yz. 2. Perkalian dengan variabel. Perkalian dengan variabel dilakukan secara menyeluruh baik koefisiennya maupun variabelnya. Contoh, y kali y sama dengan y pangkat 2. X pangkat 2 kali x sama dengan x2 tambah 1 sama dengan x3. 2yz kali y sama dengan 2y pangkat 2z. Dalam kurun 2x tambah 1, y sama dengan 2x, y tambah 1 kali y sama dengan 2x, y tambah y. 3. Operasi pembagian aljabar. Untuk mempermudah operasi pembagian aljabar dilakukan dengan cara mengubah ke bentuk pecahan. Contoh 1. Pembagian variabel dengan konstanta. 3x dibagi 3 sama dengan 3x per 3 sama dengan x. Contoh 2. Pembagian variabel dengan variabel. 3x per x sama dengan 3x per x sama dengan 3. Contoh 3. Pembagian variabel dengan variabel yang lebih kompleks. 8x pangkat 2y per 2x sama dengan 8 per 2 x pangkat 2y per x sama dengan 4xy. 4. Operasi perpangkatan aljabar. Contoh, dalam kurun 2x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 3 x pangkat 3 sama dengan 8x pangkat 3 atau dalam kurun 2x pangkat 3 sama dengan 2x kali 2x kali 2x sama dengan 18x pangkat 3. Contoh soal. 1. Hasil dari 2x tambah 3 dikali 4x kurang 5 adalah penyelesaian. Dua x tambah 3 kali 4x kurang 5 sama dengan 2x dalam kurung 4x kurang 5 ditambah 3 dalam kurung 4x kurang 5 sama dengan 8x pangkat 2 tambah 10x ditambah 12x kurang 15 sama dengan 18x. 8x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 15
Sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil paparan saya mengenai operasi aljabar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, kelas Dual System NIM 19 TMIA 388, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang persamaan sederhana. Langsung saja, A. Pengertian persamaan. Persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama dengan, seperti berikut. X tambah 3 sama dengan 5, yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 2. 2X tambah 3 sama dengan 5, yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 1. Pernyataan di atas adalah suatu kesamaan. Persamaan dapat digunakan untuk menyatakan kesamaan dua ekspresi yang terdiri dari suatu atau lebih variabel. Sebagai contoh, untuk X anggota bilangan nyata, persamaan berikut selalu benar. X dalam kurung X kurang 1 sama dengan X pangkat 2 kurang X. Persamaan tersebut adalah contoh dari identitas persamaan yang selalu benar, tak peduli berapapun nilai dari variabel yang ada di dalamnya. Persamaan berikut bukanlah suatu identitas. X pangkat 2 kurang X sama dengan 0. Persamaan tersebut adalah salah satu sejumlah tak hingga X dan hanya benar untuk satu nilai. Nilai akar unik dari persamaan X sama dengan 1, karenanya jika suatu persamaan dikatakan bernilai benar, persamaan tersebut membawa informasi mengenai X. Secara umum, nilai variabel di mana suatu persamaan menjadi benar disebut dengan atau penyelesaian. Menyelesaikan suatu persamaan berarti menemukan solusinya. Banyak pengarang yang menggunakan istilah persamaan untuk kesamaan yang bukan identitas. Perbedaan antara kedua konsep tersebut kadang sulit dibedakan. Sebagai contoh, dalam kurung X tambah 1 pangkat 2 adalah X pangkat 2 tambah 2X tambah 1 adalah identitas. Sedangkan dalam kurung X tambah 1 pangkat 2 sama dengan 2X pangkat 2 tambah X tambah 1 adalah persamaan yang memiliki akar X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. B. Jenis-jenis persamaan. 1. Persamaan polinomial, yaitu persamaan yang kedua sisinya berisi polinomial. Persamaan jenis ini bisa dikelompokkan berdasarkan derajatnya. Yang pertama, persamaan linier, derajatnya 1. Persamaan kuadrat, derajatnya 2. Persamaan kubik, derajatnya 3. Kedua, persamaan rasional, yaitu persamaan yang mengandung pecahan dengan polinomial baik di penyebut maupun pembilangnya. Yang ketiga, persamaan irasional, yaitu persamaan yang mengandung ekspresi yang tidak bisa disebut dengan operasi-operasi aritmatika dasar. Misalnya, persamaan yang melibatkan operasi akar kuadrat. Contoh soal. Diketahui harga 5 kg apel dan 3 kg jeruk sama Rp Rp79.000, sedangkan harga 3 kg apel dan 2 kg jeruk Rp Rp49.000. Harga 1 kg apel adalah pembahasan. Misalkan harga 1 kg apel dengan X dan 1 kg jeruk sama dengan Y. Ditanya harga 1 kg apel. Penyelesaian. 5X tambah 3Y sama dengan 79.000 rupiah adalah persamaan 1. Yang kedua, 3X tambah 2Y sama dengan 49.000 rupiah adalah persamaan 2.
eliminasi persamaan 1 dan 2. Diperoleh 5x tambah 3y sama dengan 79.000 dikali 2, 10 kali 6y sama dengan 150.000. 3x tambah 2y sama dengan 49.000 dikali 3, 9x tambah 6y sama dengan 147.000 dikurang, jadi x sama dengan 11.000. Jadi harga 1 kg apel adalah 11.000. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi pembahasan saya mengenai persamaan sederhana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Kelas Dual System NIM 19 TEMIA 388. Jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang transposisi rumus. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video selanjutnya. Transposisi rumus. Ketika sebuah simbol yang bukan merupakan subjek suatu rumus perlu dihitung, biasanya rumus diatur ulang untuk mendapatkan subjek yang baru. Proses pengaturan ulang ini disebut mentranspos rumus atau transposisi. Aturan yang digunakan untuk mentransposisi rumus adalah sama dengan yang digunakan untuk penyelesaian persamaan-persamaan sederhana. Pada dasarnya, kesamaan sebuah persamaan harus dipertahankan. Contoh soal 1. Transposisikanlah Pi dengan Q tambah R tambah S agar R menjadi subjeknya. Untuk mendapatkan R secara terpisah di ruas kiri persamaan, kita perlu mengubah persamaan di atas sedemikian rupa sehingga R berada di ruas kiri. Q tambah R tambah S sama dengan P. Dengan mengurangkan Q tambah S dari kedua ruas persamaan, maka diperoleh Q tambah R tambah S kurang Q tambah S sama dengan P kurang Q tambah S, sehingga Q tambah R tambah S kurang Q kurang S sama dengan P kurang Q kurang S. R sama dengan P kurang Q kurang S. Tampak bahwa pada persamaan sederhana, suatu kuantitas dapat dipindahkan dari satu ruas persamaan ke ruas lainnya dengan perubahan tanda yang sesuai. Jadi persamaan 2 dapat langsung diperoleh dari persamaan 1. Contoh soal 2. Transposisikanlah A sama dengan F per M agar M menjadi subjeknya. Dengan pengaturan ulang, F per M sama dengan MA. Mengalihkan kedua ruas dengan M menghasilkan M sama dengan F per M sama dengan MA. Artinya F sama dengan MA. Dengan pengaturan ulang MA per F, dengan membagi kedua ruas dengan A diperoleh MA per A sama dengan F per A. Sehingga M sama dengan F per A. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil penjelasan saya tentang transposisi rumus. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat berguna untuk kalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.